Kita mencintai kebun raya, kita mencintai koleksi kebun raya, tidak lain karena kita mencintai Indonesia. Selamat pagi Baraya Podcast Tukang Kebun. Berjumpa lagi dengan kami di sini. Masih bersama saya Cia Fitri, ada Kang Tatang Wilujeng Tepang, Baraya Sadayana. Iya, dan pagi ini kami sengaja nih mengundang praktisi kebun raya paling senior di kebun raya. Di antara host maksudnya ya, di luar sana masih banyak lagi Yang lagi lebih senior. Pak Hendrian. Saya Hendrian. Biasa kita panggil Pak Hen. Nah, di sini kan sudah ada Pak Hen nih sebagai praktisi senior. Karena khususnya kalau untuk di Kebun Raya Cibodas sendiri, baraya-baraya lokal di Cianjur ataupun di sekitar Cibodas masih salah menyebutkan nama. Jadi mungkin bisa dibantu menginformasikan sebetulnya karakteristik kebun raya tuh apa sih Pak, biar orang tuh paham bahwa kita itu bukan Taman Cibodas, tapi iya. Kebun Raya Cibodas. Iya. Yakin deh yang di sana lagi nonton juga suka Ya nyebut pasti Taman bilangnya taman. Cibodas. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi teman-teman semua, kebetulan saya oleh pimpinan pernah ditugaskan untuk berada di Kebun Raya Cibodas selama 2 tahun. Dan yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi betul. Banyak sekali di luaran sana yang menyebut Kebun Raya Cibodas itu sebagai Taman Cibodas. Mengapa kita perlu meluruskan? Karena pada istilah taman, ya, Taman Cibodas, itu seolah-olah yang menonjol adalah unsur estetika, ya, fungsi wisata. Bagus, cantik, ya, indah, begitu. Kita bukan bermaksud untuk meniadakan unsur estetik dalam kebun raya. Estetika juga perlu karena salah satu fungsi kebun raya adalah wisata. Tentu saja bersih, rapi, indah, itu sangat diperlukan. Tetapi jangan lupa bahwa fungsi utama dari kebun raya adalah konservasi. Konservasi. Oleh sebab itu, dalam penyebutan kebun raya tadi, saya kira Kebun Raya Cibodas ya maksudnya, itu akan lebih tepat karena di dalamnya terkandung beberapa karakteristik yang bukan saja dari segi estetika Pak Tatang. Iya, Kalau taman itu kan indah ya, seperti yang kita lihat ini Kebun Raya Cibodas memang kalau soal keindahan tidak ada duanya lah. Nah, tetapi juga jangan lupa ada fungsi lain yang lebih penting adalah konservasi. Jadi kita rame-rame ini bersama-sama rasanya perlu untuk terus-menerus menyampaikan kepada publik penyebutan Kebun Raya Cibodas supaya secara perlahan-lahan ada semacam edukasi begitu ya, bahwa kawasan ini adalah kawasan konservasi, bukan semata-mata kawasan yang dibuat indah, bukan semata-mata untuk wisata saja, tapi ada hal lain yang juga penting di belakang itu. Kira-kira begitu Pak. Jadi Baraya sekarang tahu ya. Jadi yang terpenting itu adalah konservasi. Jadi kalau selama ini Baraya selalu menyebutkan Taman Cibodas, sekarang mulai rubah ya. Jadi Kebun Raya Cibodas, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tadi Pak Hendrian. Nah Pak, kalau untuk tanamannya sendiri ini kan kemarin sempat kita ngobrol ya, bahwa ini dari hasil eksplorasi katanya. Nah selain dari hasil eksplorasi Pak, dari mana saja Pak tanamannya atau koleksi tanamannya? Ya, sebetulnya kita juga menerima sumbangan ya. Sumbangan ya Pak. Atau juga pertukaran material. Tetapi yang paling penting bukan itu Pak Tatang. Yang paling penting adalah dari cara apapun koleksi itu diperoleh, yang terpenting adalah sejarah perolehannya jelas. Sejarah perolehannya jelas. Ingat ya Baraya ya? Iya. Sejarah perolehannya jelas. Nah, jadi baik, itu dikoleksi dari mana, oleh siapa, kapan,
bagaimana kondisi di habitat alaminya pada saat dikoleksi itu penting. Mengapa? Karena kalau kita lihat definisi kebun raya ya, baik yang versi Peter Wise Jackson maupun versinya Perpres, itu salah satu kata kuncinya adalah koleksi terdokumentasi. Koleksi terdokumentasi. Gitu. Seperti manusia ya, Cuy. Jadi Harus punya itu, kelahiran. iya. Punya Kayak KTP-nya. Iya. Tuh, penonton aja tahu. Ini ada penonton yang mau lewat nih. Nah, Nih. sini Mbak. Wah, ada Bu Dina juga ya. Aduh. Cedina. Oh, Cedina. Cedina. Aduh. Iya, Pak Tatang. Saya juga tadi salah ya, harusnya saya Kang panggil Tatang, Bu. Oh ya, Mbak udah, Fitri Kang pakai Tatang. Ce Fitri aja deh. Baraya, saya kenalkan lagi nih. Ada praktisi kebun raya yang lain. Nih, Cedina. Cedina teman seperjuangan saya, Baraya. Oh, satu angkatan Iya, Mas. satu angkatan. Masa nggak pernah cutting kali Kan jauh lokasi tugasnya, satu di mana. Ya alhamdulillah pagi ini bisa Luar biasa ya. kumpul. Alhamdulillah ya. sekalian reunian dong. Iya. Iya, Ada seniornya, ada juniornya. Iya. Jadi kita dapat informasi dari dari senior dan juga dari junior gitu. Alhamdulillah Nun, Pak Tatang, Pak Andrian. Iya, ini lagi Nggak sengaja ya ngobrol-ngobrol. ketemu di sini. Tapi sebelum ke Cedina. Cedina, tadi saya Bu masih ada Iya, penasaran dilanjut, nih. dilanjut. Gimana Dengan gimana, apa? Pak Tatang? Mangga, Di Pak gini, Mangga. bisa kan tadi kan terdokumentasi ya, berarti kan harus jelas identitasnya. Iya. Nah, tadi sempat berpikir apa kita boleh nggak misalkan beli tanaman dari luar, lalu kita koleksi di sini? Kebun raya itu karena tusinya adalah konservasi, Iya. maka kita fokus kepada wild species Pak Tatang, kepada spesies-spesies yang liar. Jadi semua yang dikoleksi di dalam kebun raya itu sebetulnya adalah representasi dari kekayaan tumbuhan di Indonesia dari kondisi di habitat alaminya. Jadi tolong disampaikan juga ke teman-teman, Iya. bukan berarti Kebun kalau raya ya, Pak, kita punya taman obat begitu ya. Terus Bu Dina bisa ke pasar cari jahe, cari kunyit, kemudian Tanam di kebun ditanam. raya. Gitu. Karena sekali lagi yang akan kita kedepankan itu adalah aspek konservasinya. Dan asal usulnya itu mungkin sudah jelas ya, Pak, Ya, ya. jadi kembali ke yang tadi, ini penting untuk Baraya ketahui ya, koleksi terdokumentasi itu salah satu keywords yang penting, karakteristik yang penting dalam mengenali kebun raya. koleksi terdokumentasi. Koleksi terdokumentasi. Jadi memang intinya adalah bagaimana kita mengelola koleksinya itu. Nah, seperti tadi yang ditanyakan di muka, boleh nggak dibuat cantik, dibuat rapi? Boleh. Boleh sebenarnya Pak ya? Tentu sangat boleh gitu ya, karena kita juga menyandang fungsi wisata. Tetapi koleksi terdokumentasi dan bobot ilmiah dari koleksi itu sendiri tidak boleh dihilangkan. Jangan kemudian dengan dengan alasan keindahan, kemudian aspek konservasinya jadi hilang. Bagaimanapun jati dirinya adalah konservasi. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Iya, gitu jas kan. merah. Jangan-jangan itu idolanya Pak Hendrian. Ya, poinnya ini Pak Tatang, Pak Hen ini mengidolakan Bung Karno. Sudah jadi rahasia umum Iya, buat praktisi di proklamator kebun. ya, proklamator kita ya. Jadi jas merah tadi itu kan motonya dari Bung Karno. Tapi selain itu, beliau juga punya idola yang lain, Ce. Siapa? Suka nyanyi juga ternyata. Aduh, Pak dibocorin Pak. Dari tadi Baraya saya ke Gastrek lihat kaosnya Pak Hen. Ini Queen. Oh, Queen. Oh, Freddie Mercury. Saya agak susah melihat dari atas ya, tapi ini Brian May. Oh, ini yang bawa Freddie ya Pak ya.
nggak kelihatan saya. Jadi sudah terbayangkan masa mudanya Pak Hen seperti apa, Baraya? Yang jelas Pak Hen itu selalu ganteng. Meskipun Tuanya juga ganteng, apalagi mudanya. Ini statement terakhirnya agak mengerikan. ya tadi kan sudah dibahas dengan Pak Hen bahwa kebun raya punya fungsi wisata, tetapi kan pemanfaatan kebun raya selain aspek wisatanya itu banyak nih Baraya. Mungkin saya minta Cedina deh yang cerita sama Baraya ya. Sebetulnya ada manfaat apa aja sih yang bisa dioptimalkan dari kebun raya selain dari wisatanya? Oke. Lihatnya ke sana, Oh iya. biar kelihatan Kalau sama Baraya Baraya. Punten, sebetulnya saya juga junior banget di konservasi di kebun raya. Sharing sedikit mungkin ya. Alhamdulillah nih bisa dengar ketemu sama Ce Fitri, sama Kang Tatang, sama Bapak Hendrian. Tadi lagi ngobrolin konservasi, saya jadi ingat sebetulnya kalau saya masuk kebun raya dan tahu kebun raya itu karena aslinya di Bogornya, aslinya saya orang Bogor, jadi kebun raya Bogor itu sebenarnya udah nggak asing dan alhamdulillah bisa bekerja di kebun raya. Nah, background kebetulan saya itu mendalaminya landscape. Jadi kalau tadi Pak Hendrian sudah menyampaikan koleksi itu harus terdokumentasi. Tapi kan ada aspek lain ya, fungsi wisata, ada estetika maksudnya, ada estetika juga yang bisa kita tonjolkan gitu. Nah, kalau misalnya fungsi lainnya selain wisata, tadi kita masuk ke aspek-aspek pendidikan lingkungan. Nah, pendidikan Ya, lingkungan. kalau orang Cianjur apalnya pepeling. Pepeling kalau di sini, Ce. Kalau di Bogor mah wisata flora. Wisata flora. Kemarin juga Baraya pada nanya, kok di kebun raya ada penelitinya. Nah, itu juga salah satu bentuk Nah. pemanfaatan dari kebun raya ya. Mungkin Betul. Pak Hen bisa menjelaskan Ya, itu. seberapa penting sih peneliti di kebun Betul. raya. Ya. Jadi secara mudahnya ya, di dalam kata konservasi itu ada terkandung unsur penyelamatan, preserve, save gitu ya. Jadi diselamatkan dulu nih yang langka-langka yang terancam. Ada juga terkandung unsur pengkajian, penelitian, to study. Nah, mengapa perlu diteliti? Banyak sekali yang bisa diteliti. Misalnya adalah selain bagaimana menggali potensi, juga bagaimana untuk memulihkan yang terancam, memulihkan yang langka. Jadi itu bagian dari yang perlu diteliti oleh para peneliti di kebun raya. Oleh sebab itu mungkin publik melihatnya agak aneh ya. Tempat wisata kok ada penelitinya gitu. Nah, ini kembali seperti yang tadi saya bilang, bahwa sebetulnya selain fungsi wisata, ini yang paling dikenal publik ya, kita juga menyandang amanah untuk konservasi dan penelitian. Penelitiannya penelitian apa? Penelitian konservasi tumbuhan. Jadi bagaimana merecover, memulihkan kembali tumbuhan-tumbuhan yang terancam punah maksudnya, yang langka, yang endemik dan seterusnya, termasuk juga melakukan konservasi ex situ. Nah, saya nggak tahu nih kalau waktunya cukup kita cerita-cerita tentang ex situ atau misalnya Ce Fitri kapan waktu mau ngobrol-ngobrol lagi. Boleh deh nanti ya. Ini urusannya ex situ apa sih? Kenapa perlu ada ex situ? Di sebelah kan ada Taman Nasional tuh. Iya. Kenapa harus ada ex situ dan in situ dan seterusnya? Kumaha Mbak Dwi, perlu ada sesi khusus nggak nih tentang ex situ? Kayaknya perlu nih Mbak Dewi. Jadi nanti kita podcastnya dari Bogor ya. Tidak di Cianjur terus. Saya kira saya usul nih ke Ce Fitri, bikinlah sesi atau edisi khusus dari podcast ini. Kita ngobrol-ngobrol tentang ex situ. Mengapa? Boleh. Karena di situ sebetulnya jati diri kebun raya salah satunya terletak gitu ya. Kalau konservasi banyak area konservasi.
Tetapi untuk konservasi ex situ, saya kira sejarah sudah memperlihatkan bahwa yang bertahan dan telah menunjukkan eksistensinya selama beratus tahun sejak masa Padova di Italia itu kebun raya. Luar biasa. Jadi kebun raya itu sudah teruji oleh waktu sebetulnya. Oh, berarti nggak mudah hilang dong harusnya. Ya. Harusnya tidak mudah hilang. Ini saja membuat penasaran Baraya ya. Jadi itu Ini baru kayaknya sekilas bisa 3 tentang sesi ya. tentang X itu, tapi bikin penasaran. Tapi kan kita mau bikin nanti episode khusus Iya. untuk Iya. X itu ya Pak ya. Karena memang beberapa kali episode kita sudah sempat singgung-singgung X itu, tapi gambaran secara utuhnya kan belum kita sampaikan ke Baraya. Iya, iya. Iya. Itu menarik Pak Tatang untuk apa ya, kapan-kapan Baraya kita ajak bicara-bicara soal sejarah ya. Iya. Sejarah kebun raya. Nah, Ya. sejarah kebun raya. Tuh kan. Kenapa penting? betul. Sekali lagi saya ulangi, dari era Padova di Itali sampai dengan sekarang itu sudah rentang waktunya kan ratusan tahun. Ratusan tahun. Tetapi kebun raya tidak pernah hilang dalam kurun waktu ratusan tahun tersebut. Iya. Bahkan mulai bermunculan organisasi-organisasi internasional tentang kebun raya. Ada IEBG, ada BGCI gitu ya. Iya. Fakta bahwa ratusan tahun dia tetap eksis, fakta bahwa komunitas internasionalnya juga ada, itu menunjukkan kebun raya memang dari segi kesejarahan sudah Teruji ya Pak. kokoh dan teruji. Teruji ya. Iya. Luar biasa. Bahkan ini jadi kemana-mana ngobrolnya. Nggak apa-apa ya. Ini bebas Pak. Nggak apa. Bahkan kan di kebun raya Bogor tuh ada satu bangunan tua yang sangat bersejarah, namanya Leptrep. Itu pada suatu saat dahulu itu menjadi sentral dari penelitian tumbuhan tropik di dunia loh. Di dunia nih Baraya ya, di dunia ya. Bukan hanya Bogor, Baranang Siang dan sekitarnya, tapi dunia. Artinya dunia pun itu Concern ya. concern dan peduli serta sangat menghargai keberadaan Kebun raya. kebun raya di raya. Indonesia, khususnya ketika itu kebun raya Bogor. Jadi ini saya kira bukan sekedar untuk romantisme sejarah ya. Iya. Nah, ini perlu digarisbawahi nih. Bukan untuk ini juga ya Pak ya, bukan hanya untuk pacaran aja ya Pak ya. Wah. Baraya punten yang barusan itu dialuhnya Mbak Dwi ya. Keseringan nemuin yang lagi mojok Iya. kebun Kayak raya, nanti ngaduin. Cek untuk tadi apa X itu kemudian sejarah kita bikin episode khusus dengan Bisa. Bapak ya. Tapi saya ingin menyambung ini Pak, tadi Iya, iya, penasaran mungkin Baraya pun penasaran ya. Tadi kan kebun raya itu sebenarnya kuncinya terdokumentasi ya. Iya, iya. Tapi kenapa harus ada beberapa kebun raya gitu? Kan ada kebun raya Bogor ya Pak ya. Iya, iya. Ada kebun raya Cibodas, Bali, Purwodadi. Kenapa tidak terkonsentrasi dari satu area misalkan? Udahlah kebun raya Bogor saja. Itu kenapa sih Pak misalkan? Ada macam-macam ya Pak Tatang. Pertama, kebun raya Bogor itu hanya berapa hektar? Kalau di Bogor, secara ditulis nih kadang suka ada yang salah. Kak Tata. Ada yang nulis 87. Nah betul ya Cik. Betul, itu memang kalau lihat di itu 87. Tapi realnya 87 teh termasuk Istana Bogor. Oh. Baraya kan Nah, Iya, jadi 87 hektar itu termasuk Istana Bogor. Nah, kalau kebun rayanya sendiri itu hanya 76. 76 hektar. Oh, Jadi yang pertama, kebun raya itu luasannya kan terbatas Pak. luasannya terbatas. Sementara jenis tumbuhan yang ada di Indonesia yang harus kita selamatkan, yang harus kita konservasi secara ex situ, itu luar biasa banyaknya. Jadi dari segi space, dari segi ruang, tentu saja kalau hanya ada kebun raya Bogor, nggak cukup. Nggak cukup. Gitu kan ya. Jadi kita perlu luasan-luasan yang lain. Yang kedua, Bogor itu kan punya klimatik tersendiri ya. Punya temperatur sendiri dengan ketinggian yang demikian, dia punya karakteristik sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Sementara jenis tumbuhan yang akan kita selamatkan dari seluruh Indonesia itu ada yang berasal dari kars, ada yang berasal dari savana, ada yang berasal dari mountainous area, pegunungan. Oh, itu tuh sebenarnya nggak boleh sembarangan ya Pak ya. Nggak boleh sembarangan. Jadi kalau misalkan kirain mungkin Baraya juga mungkin pikirnya bahwa tanaman itu asal tumbuhan, ya udah Iya. tanam di mana saja. Ternyata nggak bisa ya. Itu Pak Tatang, jadi dari segi keluasan, dari segi kesesuaian, kemudian juga dari segi fokus. Alangkah baiknya kebun raya itu fokus pada
tanaman-tanaman dari ekoregion tertentu atau fokus pada tema-tema tertentu. Misalnya kebun raya yang fokus pada tema Wallacea misalnya. Siapapun pengunjung atau user, siapa saja ya, yang mau lihat jenis-jenis tumbuhan Wallacea peralihan antara barat dengan timur itu di mana ya? Oh, adanya di kebun raya di Sulawesi misalnya. Itu. Jadi tadi saya juga mau bicara soal koleksi sebetulnya, tapi kalau ngobrol-ngobrolnya kan ada berbatas waktu ya, kasihan Cek Fitri juga. Nanti kapan waktu ya Bu Dwi, kita bisa cerita sejarah, Boleh. bisa cerita ex situ, dan jangan lupa ada satu topik lagi yang menarik tentang Apa tuh, koleksi tadi. Oh, koleksi ya. Nilai penting. Banyak orang melihat koleksi yang ada di kebun raya itu hanya sekedar pohon, Pohon hanya berlabel ya, sekedar Pak. herba, ya, hanya sekedar palem-palem ditumbuh. Ini bukan sekedar tumbuhan. Ada banyak nilai penting yang terkandung di dalam koleksi-koleksi tadi, sehingga treatmentnya harus hati-hati, harus tertentu, gitu ya. Nah, untuk yang detailnya kita ngobrol di lain waktu. Nah, ini menarik ya. Soalnya Ya. banyak sekali pertanyaan dari masyarakat ya. Selama ini kan ini dikumpulkan di sini Buat hasil apa? dekorasi, hanya ditanam Ya. kasih label ya. Kan bukankah di tempat lain juga sudah ada yang mengikuti sama kan? Ya, tanaman mungkin ada labelnya gitu. Tapi dengan informasi yang disampaikan tadi oleh Pak Hen, ternyata itu bukan tanaman sembarangan, Cek ya. Iya. Ada potensinya, cuman sayangnya nanti di episode berikutnya ya Pak ya. Iya. Disampaikan. Punten Cek Fitri, kalau boleh pesan sponsor lagi, ini ada satu lagi sebetulnya yang menarik, Nah, apa tuh Pak? yaitu tentang pemanfaatan koleksi. Pemanfaatan koleksi. Koleksi memang harus dimanfaatkan ya, karena mereka berada di sini, salah satu tujuannya untuk dikaji Iya. dan digali potensinya. Tetapi koleksi itu kan macam-macam. Ada yang dia dalam kondisi kritis, hanya ada satu spesimen. Ada yang siklus biologinya belum sempurna, jadi berbunga berbuahnya tidak seperti kalau dia ada di tempat aslinya. Aslinya, gitu. Nah, yang seperti itu tentu tidak boleh dilakukan pemanfaatan yang berlebih ya, overuse gitu. Kalau pertanyaannya apakah tidak boleh dimanfaatkan? Oh, tentu boleh, sangat boleh, bahkan kita ingin pemanfaatan itu dilakukan seoptimal mungkin. Namun harus disadari satu, kondisi dan status serta nilai penting koleksi itu beda-beda. Dan jangan lupa, ini adalah kekayaan nasional. Nah, Koleksi ini kan bukannya rasional. Nasional, barang nasional. bukan punya Bu Dwi, bukan punya Bu Dina, bukan punya Bu Anggun. Parah, Karena parah, koleksi ya. di kebun raya itu barang milik negara Barang milik negara. Dan Kekayaan kita ada di negara. sini gaji setiap bulan itu untuk memelihara ini, merawat, menjaga. Gitu. Tapi Pak, sebenarnya boleh dikembangkan jadi budidayakan. Boleh. Kayak Bapak tadi kan ini hanya satu-satunya bisa koleksinya takut kritis, tapi sebenarnya bisa dikembangkan dari bijinya. atau Boleh. mungkin- bisa ya Pak ya? Boleh, tetapi tadi ada prosedur yang harus kita lalui. Nah, ini misalnya ya, Bu Anggun tuh ada kolega periset dari tempat lain. Itu sekedar minta sepotong daun saja Ya. untuk penelitiannya ya. Itu harus mengisi form material transfer agreement. Harus ada prosedur yang diikuti. Iya, harus Jadi nggak Sekedar boleh sembarangan tidak ya Bapak boleh. ya? Oh, iya. Bahkan hanya sekedar selembar daun itu harus jelas ini untuk penelitian apa, nanti pemanfaatannya bagaimana. Kalau ini bisa dikembangkan pada skala industri, kita sebagai pemilik material mendapatkan apa. Jadi tidak hanya sekedar dia petik daun, dia perbanyak, selesai. Gitu ya. Jadi banyak yang harus diobrolkan di situ supaya publik juga tahu, bukan tidak boleh dimanfaatkan, sangat boleh dimanfaatkan, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan tidak boleh overuse itu tadi ya. Koleksinya cuma satu, ini misalnya satu pohon ini, kemudian penelitian
penelitian itu sampai menghabiskan daunnya. Kemudian buahnya diambil habis untuk penelitian viabilitas biji misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan akan mengancam koleksinya ya. Nah itu yang perlu kita atur. Ya. Jadi silakan dimanfaatkan, tapi prosedural. Gitu. Nah, Lagi, soalnya bukan barang milik kita. oke. Nih, Nah, gitu. ini mumpung saya tadi Cek Fitri, mumpung tadi Pak Dian cerita, peneliti aja untuk mengambil satu daun seperti prosedur. Nah, untuk baraya yang main kebun raya, hati-hati ya, jangan memetik, Iya. jangan mencabut, dan apalagi Cek, jangan memindahkan, Jangan mencuri. jangan mencuri. Artinya kita ayo sama-sama menjaga, ini koleksi milik negara loh, ya. Kirain milik perorangan. Bukan. Itu kekayaan negara. Kita kaitkan dengan bung besar jas merah tadi ya, gitu ya. Mengapa ada kaitannya dengan Bung Karno? Bung Karno itu kan terkenal dengan nasionalismenya ya, semangat kebangsaannya. Jadi kalau kita semua, baraya semua ikut serta menjaga koleksi ini, menjaga kebun raya, menjaga kekayaan nasional Indonesia, itu saya kira salah satu bentuk dari semangat nasionalisme. Luar biasa. Jadi kecintaan kita kepada Indonesia ya kita wujudkan dengan memelihara, dengan mengelola kebun raya dan koleksi ini dengan baik. Hidup Indonesia, gitu Jadi kan? begitu ya Baraya. Ya. Inti dari obrolan yang berbobot pada pagi ini adalah yang perlu diingat Baraya bahwa karakter utama dari kebun raya itu adalah konservasi ex situ dari koleksinya ya. Terus sejarah kebun raya juga tidak hanya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, tetapi ternyata dunia pun konsen terhadap kebun raya. Apalagi Pak Tatang? Terdokumentasi. Nah, ini koleksi-koleksi kebun raya juga wajib terdokumentasi. Banyak hal yang menarik yang bisa disampaikan kepada Baraya. Banyak PR juga yang akan nanti kita kemas di materi podcast selanjutnya. Memperdalam yang tadi disampaikan oleh Pak Hen. Semoga suatu hari kita bisa syutingnya dari Bogor. Ya, mangga. Saya punya, Kita ke kota dong. Ya Pak, gimana Pak? saya ada closing statement nih, Ya. sedikit aja ya. Nah ini closing statement. Kita mencintai kebun raya, kita mencintai koleksi kebun raya, tidak lain karena kita mencintai Indonesia. Luar biasa. Mantap. Mantap, betul. Cek Dina mungkin ada closing statementnya. Pesan buat Baraya. Pesannya Baraya kalau main ke kebun raya, coba dilihat apa yang bisa dipelajari dari kebun raya. Jangan hanya sekedar berpikir datang ke kebun raya untuk wisata saja, tapi ada nilai-nilai manfaat lain yang ada di kebun raya. Jangan lupa ini podcastnya Tukang Kebun, Warta untuk Baraya. Jadi kalau ingin tahu informasi yang menarik, ya di sini di podcast Tukang Kebun. Jangan ke channel yang lain. Baik, slogannya gimana? Warta untuk Baraya, Pak. Jadi podcast Tukang Kebun. Warta untuk Baraya. Baik, bye bye. Mangga.